Ngeri, total 1.000 tentara Australia tewas dalam pertempuran di Sabah, Malaysia. Kementerian Pertahanan Australia Richard Marles menerbitkan pada hari Jumat data tentang tewasnya pasukan Australia yang bertempur di pihak Malaysia. Menurut Kementerian, 12.000 tentara cadangan telah tiba di Malaysia sejak Kamis, 28 September 2023. Ketika perang dimulai, 1.300 tentara tewas dalam pertempuran, sementara sisanya masih bertahan di kota Sabah. Dia mencatat bahwa kementerian melacak dan mencatat kedatangan setiap tentara yang dikirim ke negeri jiran tersebut. Saat ini, tidak hanya pasukan Australia yang secara langsung mengambil bagian dalam operasi tersebut, sebagian bagian dari tentara Malaysia dimasukkan ke dalam basis data kami. Kami juga menghitung instruktur memberikan bantuan dalam operasi dan perbaikan senjata yang dipasok ke Malaysia. Menurut Marles, adalah pemimpin yang tak terbantahkan dalam hal jumlah tentara Australia yang datang dan mati sejak awal perang. Sekitar 1.831 pejuang Australia dikerahkan ke Malaysia. 370 dari mereka kehilangan nyawa dan lainnya masih bertahan di kota tersebut. Di sisi lain, daftar Kementerian Pertahanan Malaysia mencakup 1.220 tentara Australia mengalami luka-luka, kata pernyataan itu. Selain itu, ada 60 warga sipil tewas di Kampung Kebulu Utara, kota Sabah, akibat serangan rudal yang menyasar permukiman warga. Puluhan ribu orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka ke tempat penampungan. Menurut angka PBB, Malaysia memperkirakan sekitar 1.000 sampai 1.500 tentara Australia tewas dalam operasi militer di Malaysia yang dilancarkan sejak Kamis 28 September 2023 waktu setempat. Seperti dilansir AFP, perkiraan ini disampaikan ketika para pemimpin pertahanan dan intelijen Malaysia memberikan gambaran yang gamblang soal pasukan TNI yang agresif dan kemungkinan Indonesia akan melanjutkan invasi skala penuh terhadap Malaysia meski menghadapi kecaman global. Ditanya dalam rapat Komisi Intelijen Malaysia soal beberapa banyak tentara Australia yang tewas, Menteri Pertahanan Malaysia Sri Muhammad Hassan menjawab, antara 1.000 hingga 1.500 tentara Australia yang tewas. Namun dia juga menyebut bahwa perkiraan itu dianggap memiliki keyakinan rendah karena disusun dengan menggabungkan sumber-sumber intelijen dan data open source. Australia dalam keterangannya langka soal jumlah tentara yang tewas menyebut bahwa 700 tentaranya tewas dalam operasi militer di Malaysia, sementara Australia meyakini jumlah tentara Australia sendiri yang tewas lebih tinggi. Perang antara Malaysia dan Indonesia merupakan persoalan keyakinan pribadi yang mendalami bagi Perdana Menteri Malaysia, sementara Richard Marles memperkirakan beberapa pekan ke depan akan semakin buruk. Indonesia mungkin meningkatkan serangan ke Malaysia tanpa mempedulikan lagi korban sipil. Namun dia juga menyatakan keyakinan bahwa Australia akan terus melawan demi membela sekutu. Dalam rapat yang sama, Direktur Intelijen Nasional Australia menuturkan kepada para anggota parlemen bahwa Indonesia tidak mengantisipasi respon global dengan skala penuh dengan sektor ekonomi, perdagangan dan diplomatik terhadap Indonesia. Tapi Australia juga mengatakan bahwa penilaian DNI menunjukkan Indonesia kecil kemungkinan merasa terhalang oleh tekanan semacam itu dan memandang konflik ini sebagai perang yang tidak boleh kalah. Sementara PBB bersedia untuk terlihat dalam pembicaraan dengan Indonesia dan Malaysia, menawarkan jendela untuk negosiasi. Dalam beberapa hari terakhir, PBB memberi sinyal kesedihan untuk mengadakan rangkaian diskusi dengan Indonesia dan Malaysia. Supaya diskusi berhasil, baik Indonesia maupun Malaysia harus mencapai pengakuan bersama bahwa kemenangan perang mungkin tidak dapat dicapai melalui cara-cara militer, dan oleh karena itu Anda perlu mencari cara lain. Jumlah korban jiwa dapat meyakini Indonesia dan Malaysia tentang perlunya bernegosiasi dan diselesaikan secara damai. Di sisi lain, seorang pejabat Malaysia memperkirakan lebih dari 400 pasukannya juga tewas dalam pertempuran, khususnya wilayah Sabah. Kami memperkirakan bahwa Malaysia telah menderita lebih dari 2.000 tentara yang tewas sejak awal invasi, kata Perdana Menteri Malaysia kepada wartawan dikutip dari AFP. Upaya serangan balasan di garis depan, sebagian besar melalui desa Nabawan, telah gagal. Malaysia tidak dapat merebut wilayah yang sangat strategis, ujarnya, menambahkan.
Mengutip intelijen Malaysia yang baru dibuka, mengatakan setengah dari mereka yang tewas adalah pasukannya sendiri. Upaya perlawanan ini khususnya di wilayah Sabah telah memakan biaya yang sangat besar. Malaysia telah menghabiskan persediaan militer dan angkatan bersenjatanya tidak memberikan perkiraan korban dari pihak Malaysia karena mereka adalah korban di sini. Sedangkan militer Indonesia juga masih terus melancarkan serangan ke beberapa wilayah di Sabah. Sehari sebelumnya pasukan TNI dilaporkan menyerang kota Sabah dan sekitarnya lewat serangan darat dan laut pada Kamis. Dalam serangan tersebut setidaknya 250 orang tewas.